Siapa saja yang layak dan memenuhi syarat dan sasaran kepesertaan PKH di tahun 2022, termasuk nama-nama KPM yang ada pada SP2D Termin 1 hingga Termin ke-7 Tahap 1 2022 ini. Dan siapa saja yang tidak layak dan tidak memenuhi syarat kepesertaan PKH tahun 2022. Termin 6 dan 7 adalah termin terakhir pada tahap 1 2022. Nama peserta PKH yang masuk pada termin terakhir adalah nama peserta PKH existing atau yang menerima bantuan pada tahap 4 2021 yang dicairkan sekitar bulan Oktober hingga Desember tahun 2021 lalu. Dan juga peserta PKH perluasan yang tervalidasi by sistem dari KPM BPNT Murni dan BPNT PPKM yang memenuhi syarat dan sasaran program Keluarga Harapan. Dan bagi peserta lama yang tidak ada dalam SP2D Termin 6 dan 7 sudah dipastikan kepesertaannya tidak berlanjut karena berbagai hal yang bisa menyebabkan berakhirnya masa kepesertaan program Keluarga Harapan. Siapa saja nama KPM yang layak dan memenuhi syarat dan sasaran kepesertaan PKH tahun 2022 termasuk yang telah menerima bantuan pada tahap 1 2022 dan siapa saja atau KPM yang tidak memenuhi syarat dan sasaran kepesertaan pada tahun 2022. Sebelum kita membahas KPM yang dianggap layak dan memenuhi syarat dan sasaran PKH tahun 2022 ini, bagi yang baru berkunjung dan belum mengaktifkan subscribe dan lonceng notifikasinya agar diaktifkan terlebih dahulu, agar selalu dengan berita terbaru, aktual dan mendidik dari channel PKH Reportase. Sobat PKH Reportase, banyak keluhan dari masyarakat menganggap bahwa PKH tidak tepat sasaran. Ada KPM yang memiliki aset yang tergolong mapan ikut menjadi peserta PKH. Beberapa pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini, apakah tetangga saya yang punya mobil berhak mendapatkan PKH? Apakah saya sebagai perangkat desa boleh mendapatkan PKH? Usaha warung saya beromset 1 juta lebih per bulan, bolehkah PKH saya dilanjutkan? Saya seorang guru honorer yang sudah mendapatkan sertifikasi. Apa boleh saya minta PKH saya dilanjutkan? Pertanyaan tersebut sering terlontar di masyarakat terkait dugaan banyaknya salah sasaran penerima manfaat PKH. Nyatanya bahwa di masyarakat masih terjadi kesalahan dalam penerimaan bantuan PKH. Kesalahan ini masuk dalam kategori anomali kepesertaan, di mana keluarga yang seharusnya tidak masuk dalam daftar penerima program atau sudah tidak layak menerima bantuan program PKH. Hal ini perlu dipahami oleh masyarakat karena akan berdampak pada ketidakharmonisan lingkungan masyarakat setempat. Sobat PKH Reportase, mari kita cermati syarat dan sasaran program Keluarga Harapan PKH. PKH merupakan program pemerintah melalui Kementerian Sosial untuk membantu masyarakat sangat miskin atau prasejahtera agar dapat hidup layak dan berdaya saing guna mendapatkan taraf kesejahteraan keluarganya. Sasaran PKH sendiri untuk tahun 2022 lebih difokuskan ke keluarga penerima manfaat yang lebih membutuhkan. Di samping itu, pemerintah memberikan pendampingan agar masyarakat miskin dapat mengakses layanan baik itu kesehatan maupun pendidikan secara layak. Secara ringkas, sasaran program PKH memiliki syarat sebagai berikut. 1. Merupakan keluarga yang termasuk dalam kategori sangat miskin atau prasejahtera. 2. Masuk dalam data DTKS. 3. Anggota keluarga yang menjadi kategori PKH tinggal dalam satu rumah yang sama. 4. Anggota keluarga yang menjadi kategori PKH tercatat dalam kartu keluarga yang sama sebagai bukti secara administrasi. 5. Memiliki komponen. 6. Data sesuai dengan data yang tercantum dalam sistem administrasi kependudukan.
Indikator kesejahteraan KPM PKH apabila ada keluarga penerima manfaat yang tidak masuk dalam kategori tadi, maka tergolong dalam data anomali kepesertaan dan layak untuk dilakukan proses graduasi. Proses graduasi juga melihat beberapa faktor yang menjadi indikator kesejahteraan KPM PKH, setidaknya mengacu pada salah satu hal berikut ini. 1. Masuk klaster desil 4 atau 4+ pada DTKS. 2. Kemampuan daya beli anggota keluarga lebih tinggi dibandingkan dengan garis kemiskinan di setiap kota kabupaten sesuai dengan penetapan Badan Pusat Statistik Nasional. 3. Anggota keluarga atau KPM PKH yang merupakan ASN, TNI, Polri, aparat pemerintah kecamatan, kelurahan, atau sebutan lainnya. Memahami anomali dalam kepesertaan PKH. Anomali dalam kepesertaan PKH memiliki pengertian bahwa peserta yang mendapatkan PKH sebenarnya tidak layak sebagai penerima PKH. Hal ini dapat terjadi dikarenakan dalam proses penginputan data calon penerima bantuan sosial yang dilakukan oleh pihak desa atau sebutan lainnya terjadi salah input data, sehingga yang terjadi ketika proses penyaringan data calon penerima bantuan sosial dilakukan oleh Kementerian Sosial. Data yang salah input dan tidak seharusnya masuk dalam sasaran penerima bantuan PKH masuk dalam kategori layak menerima PKH. Hal ini menjadi perhatian khusus agar pemerintah desa betul-betul memasukkan data calon penerima bantuan di DTKS yang sesuai dengan persyaratan dengan memprioritaskan data masyarakat yang betul-betul sangat miskin. Memahami beberapa indikator serta syarat kepesertaan tadi dapat dipahami bahwa bukan hal yang tidak mungkin bagi penerima bantuan PKH untuk dihapus kepesertaannya. Alangkah lebih baik jika peserta yang kondisinya tidak sesuai dengan persyaratan tadi dapat mengajukan diri untuk segera melakukan graduasi. Dengan demikian, bantuan sosial PKH dapat lebih tepat sasaran dan manfaatnya dapat dirasakan bagi keluarga yang sangat miskin dan betul-betul membutuhkan akan program PKH. Sobat PKH Reportase, nama-nama penerima PKH tahap 1 bagi KPM lama didasarkan dari Surat Direktorat Perlindungan dan Jaminan Sosial nomor 150-3.4-DI.01-2-2022 dengan menggunakan data penyaluran tahap 4 tahun 2021 yang telah dipadankan dengan kondisi terbaru di DTKS Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Dan penerima PKH baru berasal dari KPM BPNT Murni dan BPNT PPKM. Untuk keberlanjutan kepesertaan PKH pada tahap berikutnya, bagi pendamping sosial maupun yang memiliki kewenangan dalam pemutakhiran data di DTKS, dalam hal ini pemerintah desa harus memastikan bahwa nama-nama KPM PKH telah melalui proses verifikasi kelayakan pada aplikasi 6NG. Peserta PKH yang dianggap layak jika kondisinya sebagai berikut. 1. Bukan sebagai PNS atau memiliki anggota keluarga PNS dalam kartu keluarga. 2. Bukan sebagai TNI Polri atau memiliki anggota keluarga TNI Polri dalam kartu keluarga. 3. Bukan pensiunan PNS TNI Polri. 4. Tidak berstatus sebagai guru dan dosen. 5. Belum sejahtera atau tergolong masyarakat yang kurang mampu. 6. Tidak keluar wilayah. 7. Masih memiliki kategori keluarga yang aktif pada fasilitas kesehatan bagi ibu hamil dan yang memiliki anak usia dini minimal memeriksakan kesehatan sekali dalam sebulan dan kehadiran pada fasilitas pendidikan minimal 85% bagi yang memiliki anak sekolah mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA. Dan bagi penyandang disabilitas dan lansia 70 tahun wajib mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai kebutuhan yang dilakukan minimal setahun sekali. Sobat PKH Reportase,
Hingga hari ini, di meja redaksi PKH Reportase telah menerima SP2D termin 6 dan 7. Sama halnya dengan termin sebelumnya, pada termin 3, 4, dan 5, termin ke-6 dan 7 didominasi oleh KPM BPNT Murni dan BPNT PPKM yang terseleksi baik by sistem, dan selebihnya adalah KPM PKH lama. Dan dikabarkan bahwa pada termin 7 adalah termin terakhir dikarenakan kuota penerima sudah mencukupi 10 juta KPM PKH. Satu hal yang harus diketahui, KPM BPNT yang tervalidasi by system di termin ketiga hingga termin ketujuh, walaupun sudah masuk menjadi peserta PKH dan menerima dana PKH melalui penetapan pencairan tahap 1, hal ini bukan berarti Anda sudah sah jadi KPM PKH pada tahap selanjutnya. Karena banyak keluhan dari masyarakat bahwa validasi by system tidak tepat sasaran, sehingga nanti ke depannya para KPM BPNT yang tervalidasi by system sebagai KPM PKH akan dilakukan cross-check lapangan baik oleh pendamping sosial PKH, juga dilakukan oleh pihak pemerintah desa atau kelurahan untuk memastikan apakah pesertanya layak dan memenuhi syarat sebagai anggota PKH atau tidak. Jika tidak memenuhi syarat keanggotaan sebagai peserta PKH, maka pencairan PKH-nya hanya sekali saja dan tidak akan cair lagi di tahap berikutnya. Namun, bila KPM yang tervalidasi by system memenuhi syarat, maka kemungkinan akan bisa masuk kembali sebagai anggota KPM PKH ke depannya. Sobat PKH, waktunya kami mengakhiri video kali ini. Jika berita ini bermanfaat, silahkan di-share dan tanggapi beritanya dengan like atau dislike, dan jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. COVID-19, para KPM PKH mengikuti jalannya FDS P2K2 dengan kartu keluarga sejahtera atau KKS. Ada